Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten, wilujeng patepang sareng musik kuring, tureng-rengan di kelompok hiji mata kuliah pendidikan hukum masyarakat di Universitas Pasundan Bandung. Sholawat liwah salam mugia tetap muncul ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para sobatna, jadi ka urang sadaya selaku umatna, amin ya Allah ya Rabbal. Sebelumnya terima kasih juga untuk Ketua RW dan jajaran Ketua RT, Karang Taruna dan PKK serta perangkat lainnya yang belum bisa disebutkan telah memberikan izin dan fasilitas untuk kegiatan kami hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu telah hadir di sini, berkenan berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan kali ini sehingga kita bisa berkumpul dan bercengkrama di Balai RW 04 ini. Selanjutnya ada penyerahan parsel kepada Bapak Ketua RW 06, juga atas kata atau dua patah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW, yaitu Bapak Dedan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kami dihormat Bapak Ketua RT di RT hiji, di RT tilu, kemudian dihormat reng-rengan kepala pengurus RW, dikawin sekretaris bendahara dan sanesna, kemudian dihormat tokoh masyarakat kami peratus hadir di Layesangan, oke para ibu-ibu kader yang di wilayah RW 03 kami sami khusus dihormat dari kami adik-adik siswa Universitas Unpas sami khusus dihormat dan dibanggakan. Oke telah Pak ibu-ibu, bapak-bapak yang saya di Layesangan, dan alhamdulillah biasa pimpinan
kabar oge disebut atur nuhun kana kasumpingan. Salawat wa salam mugia dijemput curahkeun ka junjungan sadayana yakni Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila pakulawatna para sahabatna kabeh para tabi'in tabi'atna malamandar di urang sadayana anu mudah-mudahan urang sadayana sing kagolong ke janten umatna Tuhan oke anu satu itu bisa para ibu bapak sadayana anu parantos abdi dina ieu saat simkuring sejarah mahaturkeun bae nuhun waksa ketika dinahan ka ibu bapak sadayana nah dina ieu sontan apunten parantos ngaucai kana waktosna oge hatur nuhun kana biasa kasumpinganna dina waktu sayeuna nyaeta dina raraga sosialisasi atanapi penyuluhan, pemikiran dan kesadaran terhadap etika lingkungan. Eta anu baris paminton dibahas dina sonten ieu ku adik-adik mahasiswa anu nyaeta di Universitas Unpas Bandung. Oke, teman-teman mau anu engke bari dipaparkeun ku anjeunna mudah-mudahan urang tiasa ngalipan atanapi urang sharing sareng ada di mahasiswa naon anu bari dipaparkeun naon anu bari didijikeun ku anjeunna mudah-mudahan cinta payuna sing ngajantunkeun ilmu kamu urang sadayana oge tiasa ngalaksanakeun kanggo kapayuna etika anu aya khususnya di lingkungan urang nyata di wilayah RW 03. Oke, panginten salajengna urang sasarengan dina saat ieu sakedap deui urang mayunan kana Idul Adha persiapkeun nyata diri urang masing-masing kanggo sakedap deui mayunan salat Idul Adha sakumaha panginten antos diinstruksikeun setiap tahunna mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kesehatan dina jadi kawaksasna. Oke, insyaallah aya dewara oke panginten sakedap deui urang oge bade mayunan nyaeta 17 Agustus tahun 2020 Agustus anu ka 1878 terus insya Allah saurate aya instruksi Agustus anu ayeuna bade diayakeun sapertos Agustusan anu kapungkur sapertos aya iring-iringan sapertos namanya teh karnaval gitu. Tapi ada teh cantik umum namanya panginten wacana kau kapayuna ya panginten teh aya niki insyaallah urang persiapkeun oke kamu mayunan 17 Agustus eta panginten anu biasa kanikeun moal biasa panjang lebar sekali deui ngahaturkeun nuhun hapunten anu kasuhun oge mudah-mudahan naon teh anu dimimikeun ke ku adik-adik mahasiswa urang biasa yang ngalipan oge ngalaksanakeun kana program-programna anu ke baris diduikeun sok itu atuh anu kaprihatur hapunten anu kasuhun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ibu-ibu sekali lagi saya ucapkan selaku dari kelompok 1 perwakilannya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya buat ibu-ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk dan pada kegiatan penyuluhan yang kami sediakan di tempat Balai ini. Mungkin sebelumnya juga parsel yang kami berikan pada RW 06 ini tidak semata-mata hanya parsel yang dibuat gitu, tapi parsel yang kami buat itu adalah menandakan bahwasanya parsel yang kami berikan ini memiliki latar belakang atau memiliki makna setiap anggota dari kelompok kami atau makanan-makanan khas yang memang pada akhirnya
menjadi tempat kelahiran. Seperti misalkan saya dari Kota Bandung dan teman saya dari Sukabumi dan teman-teman saya lainnya. Mungkin segitu yang saya bisa sampaikan terkait penyerahan parcel pada RW 06 ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Selanjutnya mungkin akan dilanjut lagi oleh MC dari Terima kasih juga kepada Bapak Dadan selaku Ketua RW yang telah memberikan pidato lama bagi pembukaan penyuluhan kami pada hari ini. Hadirnya kami di sini membawa maksud dan tujuan untuk sharing, saling berbagi, bertukar dan berdiskusi sudut pandang mengenai keadaan lingkungan di Desa Sumber Jaya, khususnya di RW 06 ini. Untuk kertas yang tadi diberikan oleh merupakan kertas yang harus dipegang terlebih dahulu ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena akan diadakan sesi door prize atau undian di akhir sesi kegiatan hari ini. Maka dari itu pemenangnya akan diumumkan setelah sesi materi berakhir dan akan dimenangkan oleh 3 orang yang beruntung. Tersedia di sini ya Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat ada 3 bungkus kotak yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita membahas materi penyuluhan, karena di sini kami membuat materi dengan bahan Desa Sumber Jaya, khususnya RW 06 ini, serta proses penelitian yang dilakukan kami sangat amat singkat. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari saya maupun teman-teman saya, sebab kami pun di sini masih belajar, jadi mohon untuk dimaklumi. Selanjutnya merupakan sesi yang disini oleh kami Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman kami. Dipersilakan untuk Abil Raka Pratama, Axel Muhammad Syah, dan Andri Mulyana sebagai pemateri kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat ibu-ibu yang baru datang dalam kegiatan penyuluhan yang kami lakukan di Balai RW 06 Desa Sumber Jaya. Mungkin di sini ibu-ibu dan bapak-bapak, tanpa mengurangi rasa hormat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di sini, tidak serta-merta kami sini memberikan ilmu atau apa, karena kami pun sini mendapatkan informasi atau mendapatkan ilmu-ilmu yang memang pada akhirnya bisa kita dapatkan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Desa Sumber Jaya RW 06 ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjut atau langsung dalam pembahasan materi, kita ini ingin lebih lanjut mengetahui itu sebenarnya apa saja memang pada akhirnya menjadi permasalahan atau menjadi problematika di RW 06, khususnya di RW 06 Desa Sumber Jaya ini yang memang berkaitan dengan lingkungan yang ada di RW 06 ini, karena kami pun ingin menambah informasi dan ingin mengkaji lebih lanjut gitu. Takutnya ada yang memang pada akhirnya terlewat oleh kami saat kami melihat atau meneliti di sekitaran daerah 06 ini, karena patut kita tahu juga bahwasanya kami dan kelompok diberikan waktu tidak serta-merta seperti KKN. Jadi kami memang untuk menyelenggarakan tugas mata kuliah, maka dari itu hanya diselenggarakan dalam 2 hari 1 malam. Maka dari itu mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jika memang pada akhirnya ingin menyampaikan atau keluh kesah atau apapun yang memang menjadi permasalahan di RW 06 ini terkait lingkungan, boleh untuk menyampaikan argumentasinya. Buat ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin yang ingin menyampaikan atau kayak memberitahu gitu sebenarnya yang terjadi di RW 06 itu apa, mungkin boleh mengangkat tangannya dan akan saya berikan mic-nya untuk kami notifikasikan. Mungkin segitu gitu.
Kalau memang tidak ada dari Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan atau apa, mungkin di sini kami akan membahas terkait dari apa yang telah kami teliti dan kita lihat di RW malam ini yang akan dibahas pertama-tama oleh rekan saya atau membaca. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Rendra yang telah berkenan hadir untuk agenda penyuluhan kelompok kami. Di sini saya asal membaca akan membacakan hikmah sehat itu yang seperti apa. Nah, menurut Bapak dan Ibu, seperti apa sih lingkungan yang ideal yang sehat itu seperti apa? Bersih, terus apa lagi? Rapi, apalagi silakan Bapak Ibu. Udah, mungkin dua itu saja. Yang kami rasakan itu desanya sangat nyaman, udaranya sangat enak gitu buat dihirup. Lalu yang kedua, ada dalam lingkungannya sehat terdapat pepohonan yang rindang. Sebetulnya ini tidak usah dijelaskan lagi ya, karena memang desa Sunten ya, terusnya Jalan Bang ini terlihat di depan sana pepohonannya banyak yang rindang, lalu ya jarang kami lihat lah di perkotaan gitu. Jadi sangat nyaman sekali di sini. Selanjutnya, dalam lingkungan yang sehat juga tersedia sumber air bersih yang mudah untuk didapatkan. Nah, untuk di sini kelompok kami itu selama 1 hari tadi mendapatkan suplai air. Yang pertama untuk mandi, lalu untuk kebersihan lainnya juga. Nah, mungkin di sini saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sih gitu? Apakah sumber air di sini sudah benar-benar bersih? Karena yang pernah yang kelompok kami pernah obrolkan dan bicarakan di RT 3, ada permasalahan yaitu di sungai, karena di sungai itu terdapat adanya sampah, lalu adanya juga limbah kotoran juga. Nah, mungkin di sini saya ingin tahu gitu apa saja problematikanya yang ada di sungai, khususnya di RW 06 ini, Bapak Ibu sekalian. Terus ya, mungkin itu akan dibahas di selanjutnya, Ibu dan Bapak. Dan lalu lingkungan yang sehat menyediakan tempat pembuangan yang baik dengan membedakan sampah organik dan non organik. Nah, untuk permasalahan sampah di sini, yang pertama saya rasakan sangat bersih gitu, dan nyaman banget gitu. Dan yang kelompok saya yang kami rasakan juga sama. Tetapi setelah kami pertama kali mendengar di RW 05, kami mendengar bahwa di desa Sintonja ini tidak ada tempat TPS dan TPA ataupun bank sampah. Lalu setelah saya berbicara dengan Pak RW juga, di sini juga sama gitu, nggak ada TPS sama TPA juga dan ataupun bank sampah. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andri Mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, oleh Andri. Di sini ada apa saja sih penyebab pencemaran pada sungai? Terus penyebab utama pencemar sungai adalah pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian dan kegiatan pertambangan. Mungkin kalau di sini poin pentingnya itu yaitu limbah rumah tangga, terus pertanian. Oh, pertanakannya. Oh iya, Pak. Terus bagaimana cara mengurangi pencemaran di sungai? Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Terus yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber mata air lainnya.
keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang kelima, rutin melakukan upaya konservasi sumber air. Mungkin di sini juga sering melakukan kerja bakti ya Pak. Terus yang terakhir yaitu menanam pohon di setiap pohon yang dia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah mungkin dari paparan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya membahas tentang melakukan pengelolaan limbah dengan benar. Nah di sini mungkin kita dapat memahami bagaimana sih caranya pengolahan limbah dengan benar. Sebenarnya itu pun diatur dalam undang-undang bahwasanya pengelolaan sampah itu dibagi dua. Yang pertama adanya penanganan dan juga pengurangan. Pengurangan itu apa? Pengurangan itu yang untuk sampah-sampah yang pada akhirnya kita setorkan pada TPS dibawa oleh TPA. Nah, kalau misalkan penanganan itu gimana? Penanganan itu adalah kita bisa mengenal di bawahnya sampah-sampah atau sampah plastik sih banyaknya. Sekarang banyak desa yang sudah mendistribusikan sampah-sampah tersebut untuk menjadi sebuah cenderamata atau menjadi tas yang kayak gitu-gitu. Dan itu menjadi sebuah pendapatan untuk negara. Tetapi setelah saya berkoordinasi dengan Pak RW dan sebagainya, bahwasanya Desa Suntajaya dan khususnya RW 06 ini pun sama telah melakukan upaya seperti itu. Akan tetapi tidak adanya pendistribusian oleh pemerintah akan kegiatan seperti itu. Padahal seharusnya pemerintah ini dapat membantu untuk pendistribusian, karena sekarang kita mengenal yang namanya UMKM, dan itu bisa menjadi sebuah cenderamata atau pencaharian dari desa tersebut. Terus di sini tidak membuang sampah di sungai atau sumber mata air lainnya. Kelompok kami pun sebelum kesini melihat di bahwasanya informasi-informasi yang didapatkan di internet itu memang desa Suntajaya itu tidak ada yang mengekspos bahwasanya sungai-sungai di sini itu kotor ataupun adanya limbah-limbah peternakan. Maka dari itu banyaknya mahasiswa yang merasakan bahwasanya desa Suntajaya itu ya nyaman dan dekat dengan alam, karena banyak artikel-artikel di luar sana yang membicarakan bahwasanya desa Suntajaya itu dekat dengan alam. Akan tetapi setelah kita teliti dan setelah kita menanyakan pada tokoh-tokoh masyarakat yang ada, ternyata kenyataannya sungai-sungai di sini pun tidak sepenuhnya terurus dengan baik, bahkan malah menjadi sebuah permasalahan seperti tadi yang telah dikatakan, adanya kotoran peternakan, limbah rumah tangga. Nah lalu di sini ada cara pengolahan limbah dengan benar juga. Di situ kita bisa lihat di bawahnya di sini membahas tentang limbah peternakan. Nah itu memang menjadi sebuah permasalahan di desa Suntajaya ini, terlebihnya saat kami melakukan survei pada RW 13. Memang salah satu permasalahan yang memang menjadi suatu hal umum yang harus kita ketahui, karena sebenarnya itu di luar ruang lingkup kami sebagai mahasiswa hukum. Tapi bisa kita lihat secara langsung bahwasanya memang pengelolaan limbah atau pengelolaan peternakan di sini tuh ada beberapa yang memang tidak sesuai dengan standar, seperti kotoran sapi yang langsung dengan berdekatan dengan saluran pembuangan dan sebagainya. Itu tuh sangat-sangat berdampak pada kesehatan jika memang pada akhirnya tidak ada pengolahan lebih lanjut tentang limbah tersebut, dan akan menimbulkan sebenarnya bau yang menyengat kalau memang itu terus-terusan dibiarkan. Nah, nah di sini ibu-ibu dan bapak-bapak, pengelolaan lingkungan pun ada undang-undangnya, yaitu undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Nah di sini yang akan saya paparkan adalah sebuah undang-undang yang memang membahas tentang pengelolaan sampah. Terdapat pada pasal 29 ayat 1, ini itu adalah sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan, dan sebuah larangan ini akan mengakibatkan sebuah tindak pidana yang mengakibatkan kita mendapatkan sanksi pidana. Nah untuk permasalahan pengelolaan sampah ini, jika kita memang lalai atau tidak kritis menanggapi ini semua, kita dapat terlena dan akan akhirnya terjerumus, karena kita tidak tahu gitu betapa pentingnya hal seperti ini. Karena dari pengelolaan sampah itu akan menimbulkan 3 sanksi, yaitu pertama kita bisa saja mendapatkan sanksi administratif yang berupa uang yang harus kita bayar atau denda yang kita kena. Terus ada sanksi lalu juga di sana kita bisa dapat juga sanksi pidana yang mengakibatkan kita mendapatkan kurungan penjara.
Lalu yang paling permasalahan memang kita tuh tidak mengetahui bahwa ini tuh bisa menjadi ancaman untuk kita semua adalah sanksi perdata yang dimana mungkin kita kayak di sini kan tidak ada TPS dan TPA, jadi di sini tuh semua dibakar. Nah sebenarnya di sini kita bisa lihat bahwasanya tidak boleh gitu untuk melakukan sebuah pembuangan sampah dibakar karena mencemari lingkungan. Nah di sini kan pemerintah tuh melarang kita untuk membakar sampah, akan tetapi Desa Sunterjaya ini pun saya dengar dan telah berkoordinasi dengan RW 06 ini bahwasanya sudah beberapa kali melakukan permohonan proposal, akan tetapi tidak lanjut. Nah kalau kayak gitu kan kita udah melakukan upaya agar menghindari undang-undang ini, tetapi kita pun tidak ada tindak lanjut dari pemerintah atau orang-orang yang berwenang dalam menanggapi kasus-kasus seperti ini. Nah di sini kita bisa lihat bahwasanya mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan itu akan mendapatkan tindakan, akan dimasukkan dalam kategori tindak pidana. Terus juga di sini yang paling penting dari hal yang terjadi di Desa Sunterjaya ini kan adalah membakar sampah. Di sini kita bisa baca bahwasanya membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Nah, lanjut. Dari larangan-larangan tadi akan menimbulkan sebuah tindak pidana yang akan mengakibatkan kita terjerumus dalam sebuah permasalahan hukum. Yang dimana pada pasal selanjutnya, pada pasal 40 ayat 1 dan 2 tentang pengelolaan sampah secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan dengan denda paling sedikitnya 100 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Lalu jika memang pada akhirnya hal-hal membakar sampah seperti itu menyebabkan orang mati atau luka berat, pengelolaan sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Nah ini tuh akan menjadi ancaman untuk kita semua jika memang pada akhirnya kita tidak bisa menanggapi permasalahan seperti ini. Yang ditakutkan ada orang yang memang pada akhirnya mengerti tentang hukum, lalu mereka merasa oh ini ada pembakaran sampah dan dijadikan sebuah kesempatan untuk mereka mencari kesalahan. Nanti kan yang dituntutnya kalau misalkan kita itu dijadikan kasus perdata orang ke orang, kita di situ mungkin takutnya malah perangkat RW ataupun sebagainya yang terkena atau terjerat dari permasalahan seperti ini ataupun yang menjadi permasalahan. Karena kan kita tidak tahu ya singgungan antar warga di sini, misalkan dari tetangga ini membakar sampah terus mengakibatkan tetangganya gimana, terus di situ tuh bisa menjadikan sebuah permasalahan hukum atau awal mula terjadinya sengketa yang memang mengakibatkan orang itu tidak terima dan merasa dirugikan oleh keadaan seperti itu dan membawa permasalahan ini lebih lanjut ke ranah hukum. Nah, lalu bagaimana sih cara memudah lingkungan ini menjadi sehat atau mengelola sampah di desa ini lebih baik? Artinya, lanjut. Nah, di sini yang seperti kita bisa lihat ya bahwasanya memang saya bisa katakan di sini sampah ini tidak akan pernah bisa dihentikan. Karena apa? Di saat kita sampah berhenti, pasti akan ada sampah lagi yang selanjutnya. Walaupun kita menangani itu dengan baik, bisa dikatakan sampah ini tidak akan pernah bisa hilang di permukaan bumi. Mengapa kita katakan seperti itu? Pertama, di sini penggunaan barang di rumah tangga dan industri. Disinilah yang menyebabkan banyaknya sampah-sampah dari rumah tangga yang akhirnya kita akan menjadikan harusnya dilewati sebuah pemisahan sampah yang tadi kita sampaikan, adanya tong sampah organik dan anorganik. Nah, seharusnya memang sudah menjadi standar prosedur bahwasanya desa dan kota yang ada tuh menyediakan semua tempat pelabuhan sementara atau TPS yang memang pada akhirnya dibawa pada tempat pemrosesan akhir atau TPA. Nah, di TPA ini tuh dibagi dua pengelolaannya. Ada yang pada akhirnya menjadi landfill. Landfill itu apa? Landfill itu adalah penanganan sampah atau penumpukan sampah yang memang pada akhirnya kita membereskannya dengan ditimbun dengan tanah liat, lalu ditimbun lagi dengan sampah yang memang terus-terusan kita lakukan berulang-ulang kali. Itu adalah salah satu pemrosesan akhir dari sebuah sampah. Lalu ada lagi nih hal yang memang pada akhirnya menjadi proses akhir dari pengelolaan sampah itu, yang selanjutnya adalah daur ulang sampah. Dari daur ulang sampah ini kita sekarang sudah di era yang memang pada akhirnya sampah plastik ini tuh yang sudah rusak akan daur ulang kembali menjadi sebuah plastik yang baru. Maka dari itu saya sampaikan tadi, sampah ini tidak akan pernah berhenti karena walaupun kita menanganinya dengan baik, itu akan menjadi sampah lagi, akan terus-terusan berulang.
Nah, mungkin itu pemaparan tentang pengelolaan sampah dan lingkungan yang kami lakukan di Desa Sutajaya ini. Tidak serta-merta kita hanya memberikan materi di RW 06 ini, akan tetapi kita pun ingin lebih tahu keluhan dari RW 06 ini, karena apa? Di sini kita akan membuat sebuah laporan yang memang pada akhirnya kami ingin mengusahakan untuk membantu apakah ini akan kita bisa kaji bareng-bareng lagi dengan dosen kami yang terkait tentang keadaan di RW 06 Desa Sutajaya ini. Karena apa? Karena yang tadi telah saya dengar bahwasanya bahwa RW 06 ini itu sudah beberapa kali melakukan permohonan pengajuan proposal buat PPE dan sebagainya. Terus juga di sini memang tidak adanya terjun langsung dari badan lingkungan hidup yang memang itu tuh seharusnya menjadi wewenang mereka buat datang langsung ke daerah sini. Nah, itu tuh akan menjadi sebuah bahan kajian dan bahan laporan kami kepada dosen terkait. Apakah hal seperti ini tuh bisa ditindaklanjuti atau bisa kita sampaikan lagi kepada dinas yang terkait tentang permasalahan yang ada di Desa Sutajaya ini. Maka dari itu, sebelum kami menutup pematerian atau program-program yang akan kami sampaikan selanjutnya, mungkin dari ibu-ibu dan bapak di sini, apakah ada hal-hal yang memang beratnya ingin ditanyakan atau ingin dititipkan kepada kami selaku mahasiswa yang ada di sini untuk akan kami tindak lanjuti lagi selanjutnya. Mungkin segitu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menanyakan hal-hal yang pada akhirnya berkaitan dengan lingkungan, terus bagaimana cara mengelola sampah, ataupun ada hal-hal yang dibingungkan dalam penyampaian kali ini. Mungkin dipersilahkan buat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menyampaikannya. Mungkin boleh buat MC dipimpin sesi tanya jawabnya. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi untuk diskusi penyuluhan ini, dan kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan pemaparan materi tersebut. Selanjutnya, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau didiskusikan, dipersilakan untuk angkat tangan. Terima kasih. Keadaan dari Fakultas Unpad Universitas Pasundan. Bahasanya maaf campur aja ya. Nama saya Cucu Sukarni, panggilan Mang Ucung, jabatan Ketua RT 02. Mohon izin Pak Erek, saya punya pertanyaan dan saya tertarik ini masalah pemikiran kesadaran terhadap etika lingkungan. Nah, saya garis bawahi di sini masalah etikanya di warga 06 ini, termasuk masalah sampah warga 06 atau kampung ini sudah menjaga kebersihan, sudah disiplin lah kalau di rumahnya. Tetapi sudah di rumah cara membuangnya, contoh sampah keluarga dibuang di tanah kehutanan, itu sudah terjadi. Kedua, di bak sampah TPS, contoh di dekat Pak RW, tetapi udah di bak sampah sementara diacak-acak anjing atau ucik, akhirnya acak-acakan lagi gitu kan, itu Pak RW kan. Nah, yang ketiga dibuang di tanah orang lain, termasuk di tanah tetangga. Tetangganya ngomel kan, apalagi ada pempes merenung, masih banyak kencing anak-anak. Mending kencing anak-anak, ini kencing ibu-ibu di pempes kan, aduh baunya. Jadilah di situ disiplin di keluarga, tetapi belum disiplin di lingkungan. Nah, yang keempat, misalkan jawaban dari saya itu masalah pencemaran ya, kalau kita diskusikan dan juga mungkin tidak lanjut nanti ke dosen di atas, mudah-mudahan adik-adik sukses di sini dan akhirnya bisa membantu. Saya sebagai tokoh warga kampung 406 ini, mudah-mudahan usulan saya tolong sediakan masalah TPS dan TPA-nya untuk tempat penampungan sampah sementara, supaya dulu udah ngobrol sama Pak RW gimana ini masalah TPS dan TPA-nya ini. Kalau di situ di rumah ya kami udah termasuk saya asa paling benar, tanyakan istri saya paling sering bakar sampah plastik. Anak itu pakai siduru kan, jadi pagi-pagi, tetapi kata ada tadi jadi pencemaran. Nah, itulah ilmu buat saya. Mungkin asap dari plastik ini tuh yang berbahaya kan ya.
Saya mah enak sih dulu kan anget gitu. Nah, untuk sementara saya itu dulu. Sekian, terima kasih. Tolong diskusikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Punten cari singkat we nyadeng salah nama di khususnya di RW genep teh permasalahan sampah sering diekspos, sering ku komunitas-komunitas anu kapungkur sumping. Mau kendala nama sebetulnya nama di Sunten Jaya, umumnya di Sunten Jaya bukan di RW 6 saja, yaitu tidak adanya TPST, tempat pembuangan sampah terpadu, dan yang sangat dibutuhkan di RW 06 khususnya dan Sunten Jaya umumnya itu adalah itu TPST. Dari dulu juga yang dibutuhkan itu, karena kalau Sunten Jaya sudah mempunyai TPST itu, setidaknya masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan. Karena kalau kebiasaan sehari-harinya itu yang saya tahu mereka sudah disiplin. Misalkan yang sampah kering mereka tiap pagi atau malam dibakar. Nah, khususnya saya kebingungan itu kalau mau membuang yang sampah basah itu. Kan kalau yang sampah plastik yang semacamnya itu ada panglongsok lah, setidaknya terbantu itu. Nah, kesulitannya itu kalau kita mau buang sampah basah. Saya pribadi biasanya saya buang ke kebun sendiri itu. Nah, yang kesulitan itu yang tidak punya kebun seperti yang tadi Pak Cucu bilang itu. Jadi mereka secara terpaksa mereka membuang ya ke lahan kehutanan, ke sungai, itu terpaksa sekali. Itu saya pernah merasakan soalnya ya. Nah, terus ini harusnya saya titip nanti yang apa ya di atas lah ya. Kendala di sini sebetulnya bukan cuma di RW 6 Sunten Jaya ini mayoritas mereka cuma membutuhkan ya TPST itu. Nah, tapi untuk saya pribadi sekarang saya sudah terbantu dengan adanya yang mengelola sampah dari desa tetangga. Dulu saya kesulitan membuang sampah basah, sekarang saya ikut ke itu teh PRW Bumdesi Bodasnya. Saya itu ikut ke sana. Mereka seminggu sekali mengambil sampah ke sini. Orang lain bayarnya seminggu 10.000. Kalau saya seadanya, kalau sampah udah numpuk saya telepon, dia ngambil seikhlasnya saya ngasih gitu. Tapi sangat terbantu itu. Mereka membuang ke TPS Raja Mandala. Ya itu cuma masukan saja ya dari saya. Mungkin nanti adik-adik bisa berkomunikasi dengan pihak yang di atas lah ya, bisa ada masukan sedikit, dan ternyata itu emang cukup membantu bagi kami itu. Sakitunya itu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagihan tapi kalau izin, jadi tidak adanya yang mengekspos masalah sampah dan lingkungan di desa itu. Mengenai sampah, khususnya untuk RW 06 ini, bingung untuk membuangnya kemana karena tidak adanya tempat pembuangan sampah yang seharusnya kan gitu. Nah, kami atau saya dulu pernah bersama-sama dengan organisasi untuk meminta izin kepada pemerintahan khususnya Desa Sunten Jaya, terus lagi kehutanan untuk membuka lahan untuk pembuangan sampah itu. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan, justru tidak di ACC lah khususnya gitu. Nah, untuk sementara saya berpikir begini, kalau misalkan khususnya lah untuk wilayah RW 06 belum memikirkan untuk RW yang lain, khusus di RW 06 kalau misalkan tidak bisa membuang sampah ke mana yang nantinya akan mencemari orang lain atau menjadikan permasalahan,
akhirnya gimana solusi yang paling saya ajukan kepada pemerintah, yaitu pinginnya membuat bak pembakaran sampah di tiap RT masing-masing, minimal ada 3 per RT, minimal ada 3 untuk khusus membakar atau membuang sampah, khusus sampah plastik. Nah, itu juga udah diajukan, ternyata sampai sekarang ya alhamdulillah belum ada tanggapan. Kenapa sementara untuk misalkan sampah ini dibakar? Karena kalau misalkan dibuang begitu saja atau ke mana saja itu kan lebih mencemari lagi. Tapi kalau misalkan dibakar ya sedikitnya lah, walaupun misalkan dengan tetangga ada ini, tapi sama-sama tetangga sama tetangga ini membuang sampah ke sini untuk bakar sama-sama, yalah bisa saling memaklumi lah gitu. Apalagi misalkan membakarnya bisa di waktu yang tepat, atau misalkan di malam hari, atau misalkan jangan sampai pagi atau gimana gitu. Nah, itu sebetulnya yang sudah kami lakukan untuk penanggulangan sampah. Cuma yang paling bukannya tidak direspon, tapi belum sampai di ACC atau pengajuan yang sudah diajukan sampai sekarang oleh pemerintahan, khususnya Desa Sumberjaya, umumnya kecamatan, kabupaten, sampai sekarang belum sampai ke situ gitu. Itu terima kasih. Iya Bu, nanti kalau kan jajan udah cuangkyong. Gampang Bu. Lain acara sesi foto dan pembuatan video sebenarnya. Yuk, 1, 2, 3. RW 6 Desa Sunterjaya. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.